Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Lukman Hakim dengan NIM 023 dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing atau Komputasi Awan. Pada pengerjaan tugas UAS kali ini, saya diminta untuk menganalisis empat skenario ya atau empat kasus perusahaan yang nanti akan dijelaskan kemudian. Kita akan coba mulai dari kasus cloud computing pada perusahaan yang pertama atau saya di sini sebut perusahaan A. Nah, ini merupakan perusahaan kecil tradisional yang bisnisnya belum menggunakan IT sama sekali. Nah, di sini saya mengambil referensi dari mungkin bisnis sederhana yang kecil tradisional ini seperti toko kelontong ya kurang lebihnya. Nah, pertama, apakah teknologi cloud itu sebaiknya digunakan? Nah, kalau jawabannya adalah ya, kenapa? Pertama, efisiensi biaya, kemudahan akses, dan juga keamanan data. Jadi kalau efisiensi biaya, basically karena pakai cloud, jadinya banyak yang eh, apa namanya diefisiensikan kan ya. Contohnya kayak pakai Google Workspace atau Microsoft 365 itu bisa membantu banget buat efisiensi biaya. Terus dia juga aksesnya mudah, gampang banget, dan tentunya datanya kalau buat cuman scale yang rendah gini, secure banget ya datanya gitu. Terus jenis cloud yang bakal dipakai itu kurang lebihnya rekomendasi dari aku adalah multi cloud karena kebutuhan IT yang di pabrik itu cuma simpel aja, nggak perlu investasi gede-gede buat on premise dan aksesnya juga mudah sama fleksibel gitu. Jadi kurang lebih gambar arsitekturnya cuma dari user ya udah nyambung ke Google Workspace slash Microsoft 365 Cloud-nya gitu. Terus untuk jenis layanan itu sendiri, jenis layanan yang diberikan itu adalah layanan cloud yang sifatnya SaaS atau Software as a Service. Karena di sini kita kan pakainya Google Workspace sama Microsoft 365 ya, jadi kita pakainya SaaS. Nah, kenapa sih SaaS? Karena pertama kebutuhan IT-nya tuh simple banget. Ya tadi udah aku bilang, dia nggak perlu konfigurasi infrastruktur apapun dan juga karena pasti ini toko kelontong, jadi kan gampang banget ya. Pasti cuma perlu aplikasi-aplikasi sederhana kayak email, storage, sama kayak ya mungkin docs ataupun spreadsheet gitu buat laporan gitu. Nextnya untuk keamanan informasinya sendiri itu gimana sih si perusahaan A ini bakal pakainya gitu ya. Jadi paling baiknya adalah itu sebenarnya itu adalah pakai cloud pihak ketiga ketimbang dikelola sendiri. Kenapa? Karena kalau pakai cloud pihak ketiga ya contoh pakai Google Workspace atau Microsoft 365 seperti yang tadi aku bilang itu punya tingkat keamanan tinggi dengan juga fitur kayak bisa enkripsi data, banyak apa autentikasi yang multifaktor dan juga kayak ada pemantauan keamanan yang continue gitu. Terus kalau misalkan dikelola sendiri bakal repot karena uang yang harus keluar banyak banget, maintenance-nya banyak, terus kayak sumber daya manusia juga banyak, jadi sangat-sangat gak efisien gitu. Next, ini ada gambaran keamanan informasinya, kurang lebih seperti ini dari user masuk ke MFA, terus ke Google Workspace atau Microsoft 365 Cloud-nya, terus ke sini ya, ke di encrypt datanya ini kebalik panelnya, terus ada backup and restore, dan terakhir ada pemantauan keamanan yang sifatnya continue gitu. Nah, terus untuk perihal kehandalan sistemnya itu sendiri, em, di sini kita buat apa namanya biar dia itu datanya tuh kalau misalkan ada masalah tetap bisa di recover. Tapi kan karena kita pakainya SaaS, cuma pakai dari Google Workspace sama Microsoft 365-nya, kita pakai dari providernya aja. Makanya gambaran arsitekturnya kurang lebih kayak gini ya. Dari user ke Google Workspace Cloud-nya, terus ada ke primary data center-nya which is siap punya si Google atau Microsoft ya, terus kita ada di RC-nya dan mereka juga, dan juga ada backup dan recovery yang secara berkala dari pihak provider gitu. Jadi simpel banget ya, ada primary data center, disaster recovery center-nya sama backup-nya gitu. Next kita masuk ke bagian pengelola cloud-nya ya. Jadi ini ada perbandingan kalau misalkan kita pakai SaaS, hybrid sama on-premise. Yang udah jelas kita bakal pakainya SaaS ya, yang full cloud pihak ketiga. Soalnya kalau kita pakai hybrid atau on-premise ini sangat-sangat mahal ya untuk segi pegawai IT dan juga kompetensi yang dibutuhkan ya, gitu. Karena kita gampang aja sih, kita cukup perlu sewa satu atau dua orang yang sifatnya part time gitu. Nah, ini kurang lebih perbandingan biayanya. Ada biaya awal, biaya bulanan, biaya tahunan, sama total biaya tahun pertama. Biaya awal itu dia
investasi awal perangkat keras, perangkat lunak, dan instalasinya. Kalau biaya bulanan ya maintenance kayak listrik, pendingin, internet, dan lain-lain. Kalau tahunan itu akumulasinya semuanya berapa, total aja di sum. Nah, itu total biaya tahun pertama berarti jumlah dari biaya awal dan biaya tahunan. Jadi total sama biaya awalnya gitu. Jadi ini ada perbandingan ya dari full cloud yang SaaS. Kalau pakai pihak ketiga ini yang on premise, ini yang uh, on premise yang apa ya, cloud yang non cloud yang on premise. Jadi bisa lihat ya, ini mahal banget kalau misalkan kita pakai dua bawah, lebih murah pakai yang atas gitu. Next, kita coba masuk ke bagian perusahaan B. Nah, di perusahaan B ini kasusnya adalah itu adalah perusahaan startup yang baru didirikan tapi punya rencana IT, penggunaan IT yang kuat gitu ya. Jadi kita coba tilik-tilik ke perusahaan startup yang sifatnya tuh apa ya IT-nya tuh strong banget. Jadi pengen punya rencana IT yang strong banget. Nah, kalau punya rencana IT yang strong banget, udah pasti dong bakal pakai cloud. Kenapa? Karena nanti skalabilitasnya itu bakal tinggi banget, terus bisa fokus ke inti bisnisnya, dan juga dia fleksibel. Kalau nanti misalkan mau dinaikin, mau apa namanya mau diturunin, misalkan layanannya itu bebas banget kalau pakai cloud. Sedangkan kalau enggak ya repot gitu. Nah, jenis cloud yang bakal dipakai itu multi cloud gitu, multi cloud dan dengan alasan karena dia itu apa namanya skalabilitas sama fleksibilitas tadi yang udah aku bilang ya. Jadi karena kita pakai multi cloud jadi nggak akan ada vendor login ya sama satu vendor gitu misalkan. Nah, di sini kalau gambaran arsitektur itu kurang lebih kayak gini. Jadi kita start dari user ke masuk ke GCP, ke microservice yang lain, ada database, kita juga bisa pakai AWS, Azure, dan juga nanti di akhirnya bisa pakai analytics atau AI gitu. Nah, jenis layanan yang kita pakai itu kombinasi. Ada IaaS, PaaS, sama SaaS. Kenapa? Karena IaaS buat ngatur infrastruktur yang fleksibel. Jadi ya biar scalable juga ke depannya sesuai kebutuhan. PaaS itu buat pengamanan aplikasinya karena dia startup kan, butuh banget tuh. Nah, terakhir SaaS itu buat apa namanya? Manajemen kayak CRM ataupun collaboration application kayak gitu. Nah, contohnya itu kita pakai di sini bisa pakai Google Compute Engine buat yang IaaS, terus kita bisa pakai Google App Engine buat yang PaaS, sama kita bisa pakai Salesforce gitu ya buat yang SaaS-nya gitu. Next, buat keamanan informasinya, kita bakal pakai kombinasi multi cloud ya di sini, which is ya tetap pakai cloud pihak ketiga karena kalau dikelola sendiri kayak mahal ya gitu dan infrastrukturnya harus kuat banget dan juga harus punya tingkat keamanan yang sama sama kayak cloud provider, which is kalau kita pakai cloud pihak ketiga itu udah ensured banget karena mereka ya perusahaan specifically buat cloud gitu. Next. Ini kurang lebih gambaran keamanan informasinya, ada dari user masuk ke IAM, gitu kita ada Identity and Access Management, terus kita karena pakai multiple vendor ada AWS, Google Cloud, Azure, dan bisa lihat ke bawahnya ada enkripsi data, IaaS, PaaS, sama CMN monitoringnya, gitu. Next, ini masuk ke bagian kehandalan sistem di DC sama di RC-nya. Ini gambaran arsitekturnya kurang lebih mirip-mirip, tapi sekarang kita dari cloud-cloud tersebut masuk ke primary data center, ke DRC-nya, habis itu di akhir ada ke automated backup sama recovery. Gitu. Nah, ini kurang lebih gambaran yang bakal bisa ngelola cloud-nya. Kalau misalkan kita pakai hybrid, on-premise, sama full cloud pihak ketiga. Nah, yang paling efisien jelas ya kalau pakai full cloud pihak ketiga, karena kita itu kalau misalkan pakai full cloud pihak ketiga kayak gini, itu cuma perlu pegawai IT yang minim. Karena ya tadi, kita kan pakainya multi cloud ya. Gitu. Jadi, semua service-nya ada disediain sama mereka, kita cuma perlu orang-orang sedikit di kita buat maintenance dan ensure yang dikasih sama mereka tuh service-nya sesuai gitu, nggak bodong-bodong gitu loh. Nah, kayak gitu ya. Ini ada kompetensinya bisa dibaca aja. Next, kita masuk ke perbandingan dari masing-masing opsi ya. Kalau buat biayanya dari follow cloud pihak ketiga, on-premise sama non-cloud yang sifatnya on-premise. Udah jelas ya, yang paling mahal itu kalau pakai cloud on-premise. Jadi kita nggak pakai ini, kita pakainya full cloud pihak ketiga karena total biaya tahun pertama ini udah paling murah gitu. Apalagi buat startup kan nggak bisa keluarin duit banyak-banyak gitu. Nanti investornya marah kayak gitu. Next, kita masuk ke perusahaan yang C. Nah, sekarang ini perusahaannya beda lagi. Dia itu perusahaannya udah gede, udah lama, tapi banyak sumber daya IT yang non-cloud yang udah dipunyai dan dimiliki dan dikelola sendiri sama perusahaan. Contohnya kayak bank-bank. Bank-bank itu kan ya punya banyak banget yang sumber daya yang kayak itu sifatnya kan non-cloud. Disimpannya ya sama mereka sendiri. Karena kalau dikasih ke cloud, datanya itu yang nanti dalam tanda kutip bisa jadi
vulnerable karena mungkin mereka nggak mau gitu ya, mungkin kalau dulu waktu sebelum masa transisi. Tapi sebenarnya tetap bagus kalau pakai cloud karena dia efisien secara operasional gitu, dia mengurangi biaya operasional dan apa namanya, pemeliharaan struktur IT-nya juga lebih murah gitu, nggak usah dikelola semua gitu. Terus bisa ada inovasi dan adaptasi terhadap teknologi baru, dan juga keamanan lebih secure karena ya bukan bukan dari pihak perusahaan sendiri yang ngajaga gitu. Gitu. Nextnya kita bisa lihat jenis cloud yang bakal dipakai itu multi cloud and on premise, karena kan mereka udah punya yang on premise duluan, jadi ya tetap harus disimpan dong yang on premise-nya. Nih, tetap harus ada on premise data center buat si sifatnya tuh yang kayak core system sama critical data yang nggak boleh bocor. Nah, kalau buat data-data yang non critical workloads yang sifatnya development itu bisa pakai cloud services gitu. Next, kalau buat jenis layanan yang kita pakai, kita bakal combine IaaS sama PaaS gitu. Karena kalau buat IaaS itu buat ngeringanin beban kerja infrastrukturnya, sama bisa fleksibel dan dikontrol penuh sama perusahaan. Dan juga kalau buat PaaS itu dia itu buat develop aplikasi biar secara efisien. Nah, contoh-contohnya itu kayak Azure Virtual Machine, Azure App Services, kayak gitu. Next, keamanan informasinya kita bakal pakai hybrid cloud dari pihak ketiga karena ya tadi jelas kalau awalnya pakai cloud sendiri bakal perlu keamanan penuh sama kita, di secure sama kita, dan itu mahal banget gitu ya. Investasi servernya, cooling system dan segala macam itu database mahal sekali. Jadi lebih baik pakai cloud saja. Next, ini adalah gambaran keamanan informasinya. Tetap pakai IAM seperti tadi yang perusahaan B. Cuma sekarang itu nggak ke multi cloud gitu. Kita pakainya sama on-premise data center sebelah kiri buat apa, critical data gitu ya, yang nggak boleh bocor, sama pakai cloud yang sebelah kanan buat yang data-data yang sifatnya itu nggak critical banget. Nah, data ini dienkripsi masuk ke IDS sama IPS gitu, terus nanti dua hal ini itu dimasukin ke audit and compliance monitoring dan juga CM monitoringnya gitu. Nah, ini gambaran arsitektur dari si apa namanya, data centernya gitu ya, kurang lebih kayak gini, kurang lebih sama, cuman sekarang seperti yang tadi gitu ya, karena apa namanya, kurang lebih sama aja gitu. Cuman paling bedanya di sini ada yang on premise data center buat yang sifat-sifatnya itu data-datanya yang tadi aku bilang itu data-data nggak boleh bocor. Tapi yang lainnya pakai cloud sama gitu. Nah, ini kurang lebih gambaran dari apa namanya, eh, ininya gitu, perbandingannya, dan paling efisien itu kalau kita pakai cloud dari pihak ketiga, dan apa nama dan kalau pakai paling efisien itu kita pakai hybrid ya, on premise sama full cloud pihak ketiga. Karena kalau misalkan meskipun ini 5 sampai 10 doang, kalau pakai full cloud pihak ketiga nanti yang data-data yang di on premise itu dikemanain nggak jelas gitu ya. Jadi kita paling efisien kalau misalkan pakai yang hybrid gitu. Next, ini biaya perbandingannya. Kalau yang pakai full, yang cloud on premise sama non cloud on premise gitu perbandingannya. Terakhir ini ada perusahaan yang ketiga atau perusahaan yang keempat atau perusahaan D. Nah, ini kita lihat sebenarnya ini bukan perusahaan tapi adalah instansi pemerintah, atau kayak bisa dibilang BUMN ataupun kementerian yang punya eh, pimpinan yang sifatnya itu visioner, pengen diimplement IT-nya tuh ke jadi inovasi buat peningkatan layanan dan peningkatan efisiensi gitu. Nah, udah jelas dong kalau pengen ada peningkatan layanan dan peningkatan efisiensi bakal pakai cloud, karena ya dia bisa ada inovasi, efisiensi budaya, dan juga tetap secure dan comply sama regulation yang udah ada gitu. Jenis cloud ini pakai bakal multi cloud. Nah, alasannya karena skalabilitas dan fleksibilitasnya ya, bisa digimana-gimanain, bebas banget, dan udah jelas ini bakal ada on-premise data center dari government ya, karena dia pemerintah, dan ini ada sistem-sistem atau data-data yang disimpan secara confidential dari apa namanya, government itu sendiri, nggak bisa masuk ke cloud-nya. Dan dia juga kalau cloud-nya tetap kalau misalkan ada dari langsung dari pemerintah, berarti dia bakal pakai juga government cloud services gitu kalau ada. Tapi kalau nggak ada, dan misalkan Indonesia belum ada yang terlalu optimal, kita pakai dari luar gitu. Next, ini ada contoh-contohnya buat jenis layanan yang bakal bisa dipakai gitu ya. Kita pakai kombinasi IaaS, PaaS, SaaS karena butuh semuanya. Kalau buat inovasi layanan tuh butuh semua. Dari awal infrastruktur, platform sampai ke software semuanya butuh gitu. Dan ini ada contoh-contohnya kayak AWS, ini ada Google App Engine, ada Workspace sama Microsoft 365 kayak gitu. Nextnya, buat keamanan informasi udah paling jelas ya pakai cloud pihak ketiga dong, tapi hybrid, setengah-setengah. Ini enggak semua.
gitu. Jadi kalau ada perbandingannya, ini hybrid ya, digabung semuanya antara dua ini, biar kalau bisa dilihat nanti buat hal-hal yang sifatnya itu kritikal, itu pakai on-premise data center biar aman. Kita kita lihat sendiri datanya gitu ya. Tapi kalau misalkan buat yang nggak terlalu kritikal, yang public services gitu ya, sifatnya itu langsung dikasih pakai cloud services dari government kalau ada gitu. Nah, baru deh dua data ini dimasukin ke classification sama segmentation, dibagi dua. Nah, dienkripsi lah mereka, dimasukin ke incident response plan gitu, dan compliance monitoringnya, baru ada yang di backup dan ada juga yang di monitoring di siang gitu. Next terakhir, ini sebelum kita masuk ke apa namanya biaya gitu ya sama orang-orangnya, ini gambaran arsitektur dari ininya, dari data centersnya. Nah, ini perbandingan dari pengelola cloud-nya. Karena kita pakai yang setengah, jelas pakai yang hybrid. Karena tetap ada yang dari orang, gitu ya. Kalau kita pakai full, ya sedikit sih pegawai IT-nya paling gitu buat di perusahaan-perusahaan doang gitu, buat mastiin pekerjaan orang-orang di sana udah bener. Tapi nggak bisa, karena kita perlu untuk mengelola yang on-premise juga. Jadi kita harus hybrid kan tengah-tengah ya, gitu. Pengelolaan infrastruktur on-premise dan cloud gitu. Sip. Nah, terakhir ini perbandingan biayanya gitu ya, dari yang full cloud, non-cloud on-premise, sama cloud on-premise gitu. Oke, kurang lebih gitu dulu buat pengerjaan UAS kali ini. Presentasinya sudah saya cukupi dulu sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum.